meninggalkan jati diri, sehingga itu tahu-tahu runtuh, bukan karena diserang siapapun. Nah saat itulah kemudian para wali mempertemukan budaya dari sana ketemu dengan yang di sini, dipertemukan untuk tidak saling berbenturan. Karena prinsip Islam adalah mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi ya'jibu zurra' al-yaghidha bimul kuffar. Nanam. Makanya kemudian ketika ditanam ya dengan pola sini. Setelah wali, nah itu dengan pola sini namanya sunan. Wali itu konsep Al-Quran, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, tapi menggunakan bahasa sini dengan konsep sunan. Yang al-ulama warasatul anbiya ditanam di sini, ketemu dengan budaya sini. Jadi kekuatan teologi ketemu dengan budaya sosiologi, antropologi di sini harus dipertemukan. Makanya al-ulama warasatul anbiya ketika di sini berubah menjadi kiai. Bukan ulama lagi tapi kiai. Kiai itu adalah dua dorongan besar. Satu dorongan teologi Islam, yang kedua adalah dorongan peradaban Nusantara. Maka kiai bukan bahasa Arab. Makanya nggak ada jamaknya kiai kumpul terus kuyaha, bukan. Anak kiai namanya Gus tiba-tiba jadi gawagis, yang nggak bisa. Loh, makanya kemudian kiai ini kumpul bertemu dengan peradaban sini. Makanya kiai itu tidak semata-mata ustadzun, tidak semata-mata ulama. Ketemu dengan tombak kiai pleret, ketemu dengan kebu kiai selamat. Maka representasi kiai adalah representasi peradaban, alim secara diniyah, alim secara sosial. Dia juga harus setajam tombak kiai pleret. Maka kiai kudu yo iso nyuwuk barang. Nah, ini pertemuan. Sistem kebudayaan dipertemukan. Nah, kemudian yang punya patron kepada kiai ini yang disebut santri, bukan tilmidun atau muridun, tapi santri. Santri adalah dorongan teologis dan dorongan situasi sosial. Makanya yang namanya santri tidak semuanya alim, tapi siapapun yang punya kecenderungan kepada seorang kiai itu disebut santri. Gitu, yang punya genre teologi tetap tilmidun, berhadapan dengan kiai tetap tilmidun. Tapi muhibbin itu juga disebut santri, karena santri ini simbol peradaban, tidak murni mewakili tilmidun, tapi memperluas jatah tilmidun dalam konsep apa? Pengikut kiai. Jadi santri itu yo iso seneng tok karo kiai yo santri. Makanya ketika perang 10 November ya ora sing iso maca kitab tok. Makanya kalau hari santri jangan lomba maca kitab tok. Karena ketika perang santri ya ora sing iso ngaji tok, ya ono sing gemblung barang. Makanya santri itu bisa jadi sudah mau sholat tapi terkadang ya isih dadu. Ya itu santri, makanya longgarnya luar biasa konsep pengikutnya ulama di Nusantara. Maka ulama bisa merepresentasi wong beling ya iso mlebu apa semua. Tidak kemudian sing resik tok, semua temu. Itu konsep santri. Makanya kiai itu modelnya macam-macam. Ono kiai sing ngaji tok, ono sing nyuwuk tok, mewakili kiai pleret. Ono sing tukang gelut, mewakili kiai selamat. Lu ini makanya ini luar biasa. Jadi tadinya yang sempit baik tok dibangun sebuah konsep yang lebih luas sehingga mampu mewadahi semuanya. Maka konsep santri itu lebih mendekati kepada mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, dia dikasih ngerti urusan agama. Jadi ngerti tak nang kiai kalau wis santri itu sudah. Itulah. Jadi santri ini luas sebenarnya karena dia adalah pertemuan teologi dan pertemuan sosial budaya. Nah,
Proses seperti ini akhirnya menghasilkan sebuah sistem teologi dan sistem sosial. Dari peradaban Hindu, peradaban Majapahit, yang tadinya adalah penguasa itu raja, yang pengikut adalah hamba, mulai digeser mengikuti Rasulullah. Diperkenalkan peleburan makna apa yang dicita-citakan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian lahirlah peleburan yang namanya Ra'iyah. Jadi Ra'iyah itu adalah pertemuan dari yang tadinya raja dan hamba menjadi orang yang saling bertanggung jawab. Maka di Indonesia semua bertanggung jawab bayar pajak, semua bertanggung jawab bayar pajak. Ada ditilang polisi yang nggak ditanya agamanya apa, sukunya apa. Makanya konsep Ra'iyah adalah konsep yang sangat luas untuk menyebut semua manusia yang saling bertanggung jawab dalam sebuah bangsa dan negara. Maka semenjak konsep Ra'iyah ditanam dan menjadi rakyat, maka kemudian para ulama tidak lagi mengkafirkan orang, karena sudah Ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ada yang lain. Mulai Ra'iyah kumpul, dimasukkan ke dalam bahasa Islam, dikenalkan dengan istilah musyarakah, hidup bersama, saling berdampingan dan bersekutu, menjadi konsep masyarakat. Yang tadinya menang-menangan gak bisa, bicarakan baik-baik. Masuklah konsep wasyawirhum fil amri, maka ruang pertemuan dalam dialektika antar Ra'iyah disebut musyawarah. Wih, nggak ada yang bisa. Kalau nggak wali nggak bisa. Kalau nggak wali pasti takut, jangan-jangan istilah kiai nanti menghilangkan kiai Islam, kalah kiai Kebu Slamet. Enggak, ternyata belakangan yang menang tetap Kiai Haji. Nggak ada takutnya para wali itu. La ilaha illallah ditanam miftahul jannah ini menjadi sesuatu yang ada dalam opoy la ilaha illallah. Nggak pernah takut. Kalau nggak dikibarkan jangan-jangan hilang. Enggak. Kalau dikibarkan malah hilang karena ditembak polisi. Itu apa hebatnya sebuah sistem ini. Nah, sistem ini kemudian merubah sebuah mindset besar namanya peradaban Nusantara, yang tadinya bermula dari sebuah gundukan kecil di atas Bukit Tidar, berangkat dari gunung kecil di mampu menjadi air bah, merubah tatanan baru, merubah dinamika baru, sehingga kemudian semua bersepakat bahwa ini adalah pekerjaan para wali. Maka teritori di mana terjadi perubahan sistemik, karena ini pekerjaan wali, semua bersepakat disebut wilayah. Artinya ini adalah daerahnya para wali. Maka orang yang memimpin daerahnya para wali disebut wali kota. Maka kalau cari pemimpin, carilah yang mengerti wali. Jangan sampai yang memimpin kota adalah orang yang tidak mengerti wali. Sekian tahun saya berbicara, nggak ada orang mau dengar. Tapi sama Pak Wali didengar. Iya Gus, butuh sapi Pak Wali. Iya saya belikan. Demi apa? Demi kejayaan Nusantara yang berawal dari Magelang. Ini nggak bisa orang sembrono kalau sudah seperti ini. Banyak sekali tiba-tiba sekarang tentara juga harus tahu pengendali wilayah, jangan lupakan wali. Makanya penjaga wilayah ditaruh sama Bung Karno persis di makamnya para wali. Jadi kenapa TNI ini ditaruh di Gunung Tidar? Biar tahu bahwa penjaga wilayah tidak boleh meninggalkan para wali. Nggak boleh, karena ini yang bikin. Kalau kita minum air jangan lupa yang menggali